Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, di malam hari ini sebelum kami terbaring di peraduan malam untuk beristirahat, biarlah Tuhan Engkau menguduskan kami sepanjang hari ini. Tentu banyak kekurangan kesalahan kami. Dengan demikian kami layak Tuhan untuk menerima firman-Mu dan bersekutu dengan Engkau yang kudus. Terima kasih ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah bersiap sedia untuk mendengar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, pasal yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 5. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tujuan nasihat dalam kehidupan keseharian dan kebersamaan dalam persekutuan sering dibentuk kepanitiaan. Salah satu yang tidak terabaikan dalam kepanitiaan adalah unsur penasihat. Tentu dari mereka para penasihat sangat diharapkan nasihat yang baik agar kepanitiaan ataupun badan tertentu yang dibentuk dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Namun saudara-saudara, dari fakta yang sering kita lihat, seringkali yang dimasukkan di dalam unsur penasihat tampaknya kurang bekerja sehingga tidak terlihat apa yang dinasihatkan. Atau mungkin saja sebagian, udahlah kita tempatkan mereka sebagai penasihat supaya mereka diam katanya. Itu ya yang bisa kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Demikian juga di saat ada kesulitan atau ada sesuatu tugas pekerjaan yang baru, selalu dianjurkan untuk menerima nasihat dari orang yang berpengalaman di bidang tugas itu. Orang-orang muda pun penting sekali mendapat nasihat dari orang-orang yang tua atau orang-orang di lingkungannya. Dengarkanlah suara Amsal 11 ayat 14 ini. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Berarti amat penting ada penasihat. Karena itu bersukacitalah jika ada nasihat dan rajin meminta nasihat. Namun sobat renungan malam Shalom, kita perlu memahami dengan baik apakah nasihat itu, agar kita tidak asal menerima nasihat. Juga perlu ya kita kenal dengan baik siapa yang memberikan nasihat itu, supaya benar-benar nasihat yang diberikan
dengan perilaku orang yang memberikan itu, kita lihat ya kesejajaran ataupun konsistensinya. Karena itu saudara-saudaraku, perlu kita lihat makna daripada kata nasihat itu. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa nasihat itu adalah ajaran atau pelajaran baik, anjuran, petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Berarti secara prinsip harfiah nasihat itu adalah baik. Namun ketika orang yang memberi petunjuk atau nasihat itu tidak kita kenal dengan baik dan tujuannya pun tidak jelas, bisa saja menjerumuskan si penerima nasihat itu. Oleh karena itu perlu diteladani pesan emas dari Paulus pada malam hari ini, bahwa nasihat harus timbul dari hati yang suci, nurani yang murni, dan iman yang tulus dan ikhlas. Hati suci, tidak ada niat jelek di dalamnya. Hati menjadi ukuran dan sumber nasihat. Hati pendorong nasihat yang baik, dan lebih khusus lagi di dalam iman yang tulus ikhlas. Ungkapan yang terakhir ini mengisyaratkan iman kepada Kristus. Artinya sebagaimana pengajaran Kristus. Oleh karenanya perlu juga memahami bagaimana pengajaran daripada Kristus supaya kita bisa melihat apakah nasihat itu dalam iman yang tulus dan ikhlas. Dengan demikian kita paham bahwa nasihat yang baik adalah dari orang seiman di dalam Kristus. Nasihat dari hati yang suci dan murni. Berarti harus diperhatikan kepribadian pemberi nasihat itu. Apakah tulus suci? Sebaliknya, ketika kita memberi nasihat pun tentu kita harus dari dalam hati yang suci, murni, dan dari pengajaran serta teladan Kristus. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, kini sudah kita pahami pentingnya nasihat dalam kehidupan kita. Amat perlu. Tetapi waspadalah menerima nasihat agar tidak salah arah. Dan ketika kita pun menasihati, jangan asal berkata-kata, melainkan harus di dalam kasih, hati suci dan murni, serta di dalam hidup yang berpadanan dengan pengajaran dan teladan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami senantiasa untuk memahami di kehidupan sekitar kami ketika kami butuh anjuran, nasihat, supaya kami tidak asal menerima, tetapi kami harus lihat dari hati yang terdalam dan kesepadanan dengan pengajaran dan teladan. Dan kami pun sebagai penasihat kepada orang-orang di sekitar kami hendaknya berpadanan dengan itu dan muncul dari hati yang suci tulus serta dari iman yang ikhlas. Berkati kami semua ya Bapa, dan ampunkan kami jika ada kekurangan kesalahan kami sepanjang hari. Apa yang telah boleh kami kerjakan, biarlah atas berkat-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan-Mu serta sukacita dalam hidup kami. Lindungi, berkati kami dalam istirahat malam ini ya Bapa. Kami serahkan hidup ke tangan-Mu. Terima kasih, berkatilah juga saudara-saudara kami yang bekerja pada malam hari ini karena pekerjaan sip mereka.
Beri mereka Tuhan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.